Dan untuk mengetahui kondisi pasca gempa dan angin kencang, sudah bergabung bersama kami warga negara Indonesia yang berada di Taipei, Taiwan, Yudhistira Aditya Wardana. Selamat siang, Mas Yudhistira. Selamat siang. Waktu Indonesia ya, saya mengucapkan selamat siang. Bagaimanakah Mas Yudhistira kondisi di sana di Taiwan pasca diguncang gempa? Apa saja kerusakan vital yang terjadi yang bisa Anda sampaikan? Oke baik, jadi kejadian itu sekitar jam 8 pagi waktu Taiwan ya, itu saya kebangun habis, tidur karena habis sahur sekitar jam 5 pagi selesai sahur dan sholat subuh, itu jam 8 itu saya kebangun, itu, saya pikir kan, gempanya biasa ya, kok, kasur saya di asrama tuh bergetar dan saya juga tinggal di lantai 13 gitu. Ternyata kok semakin cepat dan itu kencang sekali gitu, akhirnya saya turun dari tempat tidur, saya mau lari keluar tapi juga itu goyangnya kencang gitu. Kemudian, selanjutnya setelah gempa itu selesai, saya turun ke bawah lewat tangga darurat, turun ke lantai satu ya, terus keluar, saya keluar di lapangan dan saya lihat sih gedung aman, tidak ada masalah gedung asrama saya. Tetapi, saya mendengar sih kalau di gedung asrama sebelah itu ada keretakan gitu. Dan memang gempanya itu yang terjadi saat jam 8 pagi itu kencang sekali di Taipei ini, kencang sekali, benar-benar kencang, paling kencang yang saya alami di sini. Karena biasanya gempanya cuman ya gempa masih aman lah, tapi ini benar-benar goyangnya kencang dan kalau di dalam kamar saya sih yang kerusakan itu ada tempat tidur, teman kamar saya lemarinya agak rusak gitu. Tapi kalau di tempat tidur saya aman begitu. Dan apa namanya, kalau yang saya tahu kalau di sekitar kampus saya itu, mmm, cuman, ada beberapa keretakan ya, tapi kalau di luar kampus saya nggak tahu karena saya masih berada di kampus sampai sekarang begitu. Dan memang setelah saya, keluar juga itu masih terjadi gempa susulan Mhm. beberapa kali sehingga lift asrama dimatikan sampai pukul 11 siang waktu Taiwan, kemudian dinyalakan kembali, gitu. Kurang lebih ada sekitar, eee, tiga 36 gempa susulan, saya nggak tahu, 30 lebih lah, ini dari aplikasi, Mhm. cuaca cuaca Taiwan ya. Ada sekitar 38, maaf, mungkin ada kelihatan atau tidak? Kelihatan, maaf. Mhm. Iya, ada sekitar gempa susulan, cukup banyak hari ini. Mhm. Cukup banyak hari ini, gempa susulannya. Jadi ya masih harus waspada begitu. Tapi kalau di kota lain, saya lihat di media sosial cukup banyak kerusakan sih. Mhm. Cuman, kalau di sini untuk evakuasi gempa cukup baik gitu dan alhamdulillah gedung juga masih dalam keadaan masih masih kokoh meskipun, cukup besar, skalanya gitu. Baik. Terima kasih. Mas Yudis, kalau berbicara tentang kondisi pasca gempa juga, ini apakah ada berupa gangguan sinyal, setelah itu juga terputusnya aliran listrik di tempat Mas Yudis berada ataupun di sekitar kawasan tempat Mas Yudis, apakah itu terjadi juga? Ya, baik, kalau di Taipei ini, alhamdulillah aman, kondisi kondisi masih normal, baik sinyal maupun listrik semua aman. Semua udah mulai kembali aktivitas normal. Tapi kalau ya saya dengar di kota lain, di Hualien yang Taiwan Timur yang terkena dampaknya semakin parah, yang cukup parah, itu, chaos dan katanya saya benar ada teman saya yang di sana itu jadi, akan dievakuasi ke Taipei cuman dia harus lewat selatan nggak bisa lewat utara karena tol dari Hualien ke Taipei ditutup total. Dan juga di Taipei sendiri saya mendengar kalau Mhm. transportasi umum seperti MRT dan kereta lokal atau kereta cepat ya, dan Mhm. juga kereta cepat itu, ditunda operasinya gitu. Baik, tentunya ini terkait mitigasi bencana juga terus dilakukan oleh pemerintah setempat untuk melakukan evakuasi ataupun juga pengamanan masyarakat yang ada di sana, khususnya masyarakat Taiwan ataupun juga warga negara Indonesia yang ada di sana. Mas Yudhistira, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda berikan kepada kami di CNN Indonesia News Hour. Selamat kembali beraktivitas dan tetap waspada.